Sahabat embun hati yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita yang sangat menarik di dalam kitab Masnawi karya Rumi, seorang sufi yang sangat terkenal. Konon di sebuah negeri hiduplah seorang penjahit yang terkenal reputasinya sebagai seorang yang sangat ulung dalam mencuri. Reputasi terdengar sampai di mana-mana. Sampai akhirnya berita tersebut sampai di telinga seorang pemuda. Dia pun ingin uji nyali, ingin membuktikan bahwa saya sanggup tidak tertipu, tidak tercuri oleh si penjahit itu. Banyak orang yang mengingatkan kepada dia, gak usah datang, tidak usah ke tempat dia. Banyak orang yang hidupnya yang lebih baik, yang lebih pintar dari kamu juga tercuri oleh si penjahit itu. Tapi sahabat embun hati, pemuda ini membulatkan tekadnya dan dia datang menjumpai si penjahit itu sambil membawa kain satin. Kain satin itu biasanya di tempat saya adalah kain yang mengkilap, lembut, dan biasanya dipakai oleh orang-orang bangsawan. Maka dia pun datang menjumpai sang penjahit itu sambil membawa kain satin itu. Nah, sampai di hadapan rumah penjahit itu, dia pun mengetuk pintu. Disambutlah dia dengan ramah, dengan penuh sukacita. Dan dalam hati pemuda itu kemudian mulai tertarik dengan penjahit itu. Saya belum pernah mendapatkan perlakuan seramah ini. Maka dia pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Lalu dalam rumah, sebagaimana layaknya orang yang bertamu, diajalah ngobrol dengan sang penjahit ini. Berceritalah, berkelakarlah si penjahit ini dengan cerita yang lucu. Selesai cerita, si pemuda ini tertawa terbahak-bahak. Nah, saat dia tertawa terbahak-bahak itulah, tanpa dia sadari, matanya tertutup. Dan saat matanya tertutup itulah, dengan secepat kilat, penjahit ini mengambil gunting, lalu memotong kain satin yang diberikannya tadi, disembunyikan di bawah. Lalu kemudian berceritalah kembali penjahit ini dengan kisah yang kedua, yang lebih lucu daripada kisah yang pertama. Selesai cerita yang kedua, pemuda ini tidak hanya tertawa terbahak-bahak, tapi terpingkal-pingkal. Dan saat itu makin lama tertutup matanya. Dan dengan leluasa penjahit ini mengambil gunting, dan diguntinglah kain satin itu untuk kesempatan yang kedua. Tapi tidak cukup, dia minta lagi cerita yang ketiga. Akhirnya diceritakanlah kisah ketiga yang lebih lucu lagi. Selesai cerita ketiga, apa yang terjadi? Pemuda ini tidak hanya tertawa terpingkal-pingkal, dia tertawa sampai keluar air matanya, dan makin lama matanya tertutup. Dan saat itulah makin leluasa penjahit ini mengambil gunting dan dipotonglah kain satin tersebut untuk yang kesekian kali. Tapi dia minta lagi kesempatan yang berikutnya, cerita berikutnya. Dan kemudian pemuda ini, penjahit ini mengatakan, cukup kalau kuceritakan lagi kisah berikutnya, tak ada lagi sehelai kain pun yang bisa engkau gunakan. Nah, apa maknanya? Pemuda itu adalah simbol kita yang hadir ke muka bumi. Kain satin itu adalah umur yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sedangkan penjahit yang sangat pandai berkelakar mencuri tadi, tidak lain dan tidak bukan adalah tipu daya dunia. Maka jangan sampai umur kita yang singkat ini kemudian diambil oleh penjahit yang ulung tersebut. Orang-orang yang berujung pada su'ul khatimah membiarkan hidupnya, membiarkan umurnya, membiarkan waktunya habis karena tipu daya dunia. Sebagaimana Sa'labah yang tadi sudah saya sampaikan. Maka ciri kedua ini diikuti dengan ciri ketiga. Ciri ketiga dari orang-orang yang berujung pada su'ul khatimah adalah dia meninggal dunia dalam keadaan sedang berbuat maksiat. Dia meninggal dunia dalam keadaan yang sedang melanggar perintah Allah. Ada yang meninggal karena, mohon maaf, berbuat kemaksiatan di sana sini. Misalnya meninggal di tempat-tempat yang tidak baik, ya. Bisa bermacam-macam. Dan inilah yang menandaskan bahwa kita itu berujung pada sesuatu yang berujung pada su'ul khatimah.
Nah, sahabat embun hati yang berbahagia, kita tentu tidak ingin memperoleh itu semuanya. Kita ingin mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Makanya di dalam Al-Quran, di surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 85, ada satu doa yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kalau kita amalkan semoga kita bisa berujung pada husnul khatimah. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku hikmah. Kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Jadikanlah aku tutur kata yang baik bagi anak keturunanku, bagi generasi berikutnya. Dan jadikanlah aku pewaris surgamu yang penuh kenikmatan. Nah, kita semua menginginkan kehidupan yang semacam ini. Kehidupan yang berujung pada husnul khatimah. Kuncinya ada di dalam doa itu. Yang pertama, kita harus memiliki hikmah. Itu kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Yang kedua, berkumpullah bersama dengan orang-orang yang saleh. Karena adanya orang yang saleh, komunitas-komunitas yang baik, membuat kita mudah mengikuti kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, kita harus menjadi tutur kata yang baik. Kita harus menjadi teladan hidup yang baik, menjadi contoh yang baik. Karena sebenarnya ketika kita meninggalkan dunia ini, yang dikenang orang adalah kisah kita, perjalanan kehidupan kita. Ketika kita meninggal dunia misalnya, ya, cucu kita bertanya kepada anak kita, bagaimana kehidupan kakek kamu dulu? Kemudian dia menjawab, kakek kamu dulu orang yang baik, orang yang sangat taat. Dia datang minta bantuan, dia tidak pernah menolak permintaan-permintaan semacam itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadiahnya, yaitu berupa surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Sahabat embun hati, jika kita memiliki kemampuan semacam itu, insya Allah kita akan termasuk dalam kategori orang-orang yang berujung pada husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah membukakan pintu hati kita semuanya untuk membenahi diri kita dan kita memperoleh husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.